There's no hope now. It's over. No, it's not over. Avatar itu anime kan? Kalimat ini pasti pernah atau bahkan sering muncul di grup chat, tongkrongan, kelas, atau bahkan di kepala lo sendiri waktu lagi nonton maraton. Perdebatan ini udah kayak ritual, selalu ada dan nggak pernah benar-benar selesai. Tapi, yakin masih mau ngotot mempertahankan pendapat itu setelah nonton video ini sampai habis? Coba kita luruskan dulu cara pandangnya. Di Jepang, kata anime itu seperti kita menyebut film. Mencakup semuanya, dari horor, komedi, sampai dokumenter. SpongeBob dan Tom and Jerry pun disebut anime di sana, tepatnya anime impor. Tapi bagi kita di luar Jepang, anime itu lebih spesifik, seperti genre J-pop. Artinya, harus dibuat oleh orang Jepang untuk pasar Jepang, dengan budaya kerja Jepang. Nah, Avatar, The Last Airbender yang rilis tahun 2005, itu ditulis, disutradarai, didesain, dan diproduksi sepenuhnya di Burbank, California oleh Nickelodeon Animation Studio. Budget per episodenya nyaris $1 juta, setara 16 miliar rupiah dengan kurs sekarang, sebuah angka fantastis untuk produksi animasi TV saat itu. Jadi, sebelum debat kusir lanjut sampai pagi, mari kita bedah tuntas semua buktinya. Dari definisi teknis, sejarah studio, sampai kita bandingin langsung poin per poin sama patokan anime Jepang. Siap-siap, setelah ini lo bakal punya amunisi tak terbantahkan buat menangkis argumen Avatar sama dengan anime untuk selamanya. Wait! Aang! Toph! Stop attacking! Don't you see what she's doing? Pertama, kita harus bangun fondasi argumen yang kokoh. Analoginya seperti ini, semua anggur bersoda bisa dibuat di mana saja, dari Australia sampai Afrika Selatan, tapi hanya yang berasal dari wilayah Champagne di Prancis yang boleh secara legal dan eksklusif disebut Champagne. Menurut para ahli dan asosiasi industri animasi, aturannya mirip. Sebuah karya baru bisa disebut anime dalam konteks global yang kita anut, jika otak kreatif utamanya, penulis, desainer karakter, sutradara, dan produser berasal dari Jepang dan produksinya ditujukan primer untuk pasar domestik Jepang. Sisanya, seperti Avatar, adalah ibarat anggur bersoda dari California. Mungkin sama enaknya, bahkan bisa lebih berkualitas, tapi namanya tetap sparkling wine, bukan champagne. Mengakui kualitasnya bukan berarti kita harus salah melabelinya. Sekarang kita loncat ke Burbank, California, tahun 2002. Bayangkan proses membangun sebuah mahakarya arsitektur. Dua sahabat lulusan sekolah seni, Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko, adalah arsitek utamanya. Mereka yang membuat blueprint super detail untuk sebuah serial aksi fantasi epik yang mencampurkan budaya Asia, seni bela diri, spiritualisme, dan komedi slapstick khas Nickelodeon. Bersama kepala penulis Aaron Ehasz, mereka adalah otak di balik setiap plot, setiap dialog, dan setiap pengembangan karakter. Tim inti ini seluruhnya berbasis di Amerika yang menentukan segalanya, mulai dari tata letak kota Omashu, warna jubah pengembara udara, sampai sekecil apapun detailnya seperti berapa sentimeter lebar pita pengikat rambut Katara. Studio animasi di Korea Selatan, seperti JM Animation dan DR Movie, perannya adalah kontraktor ahli. Mereka menerima cetak biru yang sudah jadi dan menjalankannya dengan presisi tinggi, menyemen fondasi, mengecat dinding, dan memasang setiap bata sesuai perintah. Mereka tidak memutuskan desain rumahnya. Jadi, konsep, arah cerita, filosofi, dan jiwa dari serial ini 100% lahir dan dikendalikan dari Amerika Serikat. Kalau lo baru sadar kalau Avatar nggak cuma menang puluhan penghargaan industri animasi seperti Annie Awards, tapi juga memenangkan Peabody Award yang prestisius, ketik gas di komentar biar aku tahu kita satu barisan fans yang memang mengakui kualitasnya yang di atas rata-rata. Pasti ada yang nyeletuk, tapi kenapa vibe-nya terasa anime banget? Tentu saja karena para kreatornya adalah fans berat anime.
DiMartino dan Konietzko secara terbuka mengaku mereka menelan ratusan episode anime legendaris seperti Cowboy Bebop, FLCL, dan film-film studio Ghibli seperti Princess Mononoke sebagai referensi visual. Tapi, ini harus dipahami dengan benar. Ini seperti seorang koki dari New York yang sangat cinta masakan Asia, lalu dia menggunakan kecap asin, jahe, dan serai di dapurnya. Walaupun bumbunya dari Asia, ketika dia memasak steak dengan bumbu itu, masakannya tetaplah steak khas Amerika, bukan rendang atau bulgogi. Inspirasi visual dari Jepang itu hanyalah bumbu penyedapnya. Sementara resep utamanya, seperti filosofi Taoisme, struktur narasi 3 babak ala barat, bela diri yang didasarkan pada Tai Chi, hingga dialog penuh humor sarkastik ala sitkom AS adalah hidangan intinya yang berakar kuat pada tradisi penceritaan Amerika. Asal produksi tim inti anime, dipimpin oleh studio dan kreator Jepang seperti Production IG, MAPPA, Kyoto Animation. Otak kreatifnya orang Jepang. Avatar dipimpin oleh Nickelodeon Animation Studio di California. Otak kreatifnya, Konietzko DiMartino Ehas, adalah orang Amerika. Sumber cerita anime, mayoritas sekitar 70% adalah adaptasi. Ceritanya sudah ada lebih dulu dalam format manga atau light novel populer. Contohnya Naruto, One Piece, Demon Slayer. Avatar, skenario orisinal yang ditulis dari nol khusus untuk layar kaca. Cerita Avatar tidak pernah ada dalam bentuk komik atau manga sebelumnya. Episode filler anime, karena harus menunggu materi dari manga, banyak anime panjang punya filler. Naruto punya total 294 episode filler, Bleach 164, bahkan Boruto persentasenya mencapai 73%. Avatar, 0% episode filler. Ke-61 episodenya dirancang dari awal untuk mendorong plot utama, tanpa ada satupun episode yang sia-sia. Bahasa dan penayangan target anime diproduksi untuk pasar Jepang, jadi bahasa aslinya Jepang. Dubbing bahasa lain baru dibuat setelahnya, tayang perdana di TV Jepang. Avatar diproduksi untuk pasar Amerika, bahasa aslinya Inggris. Dubbing bahasa Jepang baru dirilis 2 tahun kemudian, tayang perdana di Nickelodeon sama ASS. Struktur musim dan produksi anime seringkali berjalan tanpa akhir yang pasti. Jumlah episode bergantung pada rating dan penjualan manga. Bisa 12, 24, sampai ratusan episode. Avatar sejak awal dikontrak untuk 3 musim, 3 season plan. Strukturnya jelas dari buku 1 sampai buku 3 dengan akhir yang sudah direncanakan. On that day, we split from the mainland. Di toko DVD atau platform streaming Jepang, Avatar masuk dalam label Highway Anime, Kaigai Anime, yang secara harfiah berarti anime luar negeri atau animasi impor. Ini sama saja seperti kita di Indonesia menyebut semua kendaraan roda 4, baik itu Toyota, BMW, maupun Ferrari dengan sebutan mobil. Tapi, fakta bahwa kita menyebut BMW mobil tidak serta-merta membuat BMW jadi mobil buatan Jepang, kan? Jadi, ketika orang Jepang menyebut Avatar sebagai Kaigai Anime, itu hanya istilah kategori umum untuk semua kartun impor, sama seperti mereka menyebut SpongeBob atau Batman di animated series. Puncak pengakuan Avatar datang saat memenangkan Peabody Award pada tahun 2008, sebuah penghargaan bergengsi untuk keunggulan dalam penceritaan media yang setara dengan Pulitzer. Juri Peabody memuji Avatar karena karakternya yang multidimensi, hubungan personal yang luar biasa rumit untuk sebuah serial kartun, dan penghormatan yang mendalam terhadap konsekuensi perang. Ini adalah pengakuan bahwa Avatar setara dengan karya sastra seperti The Lord of the Rings, bukan sekadar tontonan anak-anak. Bahkan episode Appa's Lost Days secara spesifik memenangkan Genesis Award dari Human Society Amerika Serikat karena penggambarannya yang kuat tentang kekejaman terhadap hewan. Ini membuktikan bahwa Avatar menembus batas-batas genre dan mencapai level apresiasi kritis yang jarang sekali diraih oleh serial animasi manapun, baik dari timur maupun barat.
Kalau semua argumen dan fakta ini akhirnya bikin lo ngeh dan tercerahkan, share video ini ke teman-teman lo yang masih bersikeras Avatar itu anime. Tulis debat selesai di kolom komentar biar aku tahu misi edukasi massal kita ini berhasil. Dan jangan lupa subscribe karena minggu depan kita bakal bahas topik yang lebih panas. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Avatar The Last Airbender itu anime? Secara teknis, kultural, dan produksi, jawabannya jelas bukan. Ia adalah sebuah mahakarya animasi Amerika yang dengan brilian meminjam estetika visual Jepang dan inspirasi budaya Asia, namun jiwa, kerangka, dan eksekusinya sepenuhnya dikerjakan, dikontrol, dan dipasarkan oleh tim Amerika untuk audiens global. Besok kalau ada yang bilang Avatar kan anime, lo udah bisa jawab dengan tenang. Arsiteknya orang Amerika, cetak birunya pakai bahasa Inggris, plotnya orisinal dari nol, dan bahkan dapat penghargaan Peabody karena ceritanya yang kompleks. Ini bukan anime, ini levelnya Avatar debat selesai. Buka matamu, siap terbang jauh, ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun uncover.